Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Liridai wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, ngaji bersama-sama, silaturahmi bersama-sama, anugerah Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah ke-8, bagian kedua. Ya. Kita sudah mengkajinya bagian pertama minggu lalu. Di mana topiknya adalah tentang 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Bagian pertama kemarin kita mengaji 3 perkara yang menyelamatkan kita. Perkara yang pertama adalah fakhasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang. Itu kalau mau selamat dunia akhirat, itu tipsnya yang pertama itu, takut kepada Allah. Fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terbuka. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, ai haitsuma kunta, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, itu insya Allah aman. Aman lahir batin, aman dunia akhirat. Nah sekarang yang kedua, hal apa yang akan menyelamatkan kita? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Ini menarik ini. Kalau kepengen selamat di dunia dan akhirat, Bapak Ibu, ini tipsnya. Pesannya Kanjeng Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ingin selamat dunia akhirat, maka harus al-qasdu fil fakri wal ghina. Al-qasdu itu kalau bahasa Jawanya bahasa Jawa nggak pernah paham ya. Al-qasdu itu menyengaja atau
eh, punya ketetapan hati. Nah, gitu aja ya. Ya, mungkin maknanya begitu. Al-qasdu itu kalau niat itu harus al-qasdu. Kalau seseorang berniat, niat itu adalah al-qasdu, menyengaja, berniat. Nah, kan niat itu kan menyengaja. Bedanya perbuatan yang pakai niat sama tidak kan sengaja atau tidak gitu. Misalnya tangan kita itu terayun lalu kena teman kita. Kita nggak sengaja mukul itu. Yaitu berarti perbuatan yang tidak disertai dengan niat atau tidak disertai dengan al-qasdu. Ya. Kebayang ya maknanya al-qasdu ya. Menyengaja atau punya rencana yang disengaja by design, tidak by accident. Ya. Memiliki rencana dan ketetapan hati. Fil fakri baik dalam keadaan fakir, wal ghina maupun dalam keadaan kaya. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan ini. At-tawassutu fil ma'isyah. Bersikap sedang-sedang saja dalam urusan ma'isyah atau urusan dunia. Oh, ini Bu, rupanya ada di sini nih. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan berlebihan dalam urusan ma'isyah atau dalam urusan dunia. Bi'allam yujawiz fiha al-hadda. Dengan tidak melampaui batas yang ada di dalamnya. Dalamnya apa? Dalam hal urusan dunia tadi. Ya, jangan melampaui batas. Wa radiya bidzalika dan ridho atas semua yang kita alami, kita dapati, kita temui apa yang terjadi dalam urusan ma'isyah atau urusan kehidupan dunia. Oh, ini rupanya nih kalau kita mau selamat dunia akhirat. Ya. Kita bersikap tawasud. Tawasud itu sedang-sedang saja. Tawasud itu bukan tawasud. Tawasud itu bersikap sedang-sedang saja. Bersikap biasa-biasa saja. Ya. Kalau mau selamat. Nggak usah berlebihan. Ya. Sampai-sampai harus melanggar batas. Nah ini tadi. Lam yujawis fiha al-hadda. Oh, orang kalau sedang-sedang saja tidak perlu melanggar batas, melabrak batasan urusan dunia. Menarik ya Bu, ini ternyata tipsnya kalau mau selamat dunia akhirat itu ternyata bersikap tawasud. Sedang-sedang saja. Ya, biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, bagaimana penjelasannya? Kenapa kalau kepengen selamat, kita nggak boleh lebay dalam urusan ma'isyah, dalam urusan kehidupan, dalam urusan pekerjaan. Ma'isyah itu tepatnya dimaknai apa ya? Ya, kehidupan dunia lah. Boleh dibilang begitu urusan kehidupan dunia. Nggak boleh berlebihan. Baik, ini batasannya dikasih batasan ini. Baik dalam keadaan fakir maupun ghina maupun dalam keadaan kaya. Nggak boleh ekstrim fakir dan ekstrim kaya. Ya, kalau mau selamat. Ya. Kenapa sekarang? Oke, kita mulai dari fakir. Kalau mau selamat, kita harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk tidak fakir, untuk tidak jatuh dalam apa namanya kelompok fakir. Kenapa? Masyhur disebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu dekat sekali dengan kekafiran. Fakir, kafir. Itu kan juga memang secara bahasa mirip-mirip ya. Ya. Rupanya orang itu kalau fakir
itu di tepi jurang kekafiran juga. Loh kenapa? Karena orang fakir kalau sudah buntu jalannya untuk mendapatkan uang, mendapatkan sekedar maisha, ya, itu nanti kalau godaan kekafiran datang, mudah sekali kelepek-kelepek. Ya enggak? Orang saking fakirnya sampai misalnya 3 hari nggak makan. Anaknya juga begitu. Nggak bisa bayar sekolah sehingga dia tidak boleh sekolah. Sakit nggak bisa berobat karena nggak ada uang. Ya. Tempat tinggal tidak layak dan tidak layak secara kesehatan lah. Nah, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu ada orang nih, Bu, kamu nggak capek nih, fakir terus dari dulu, miskin terus dari dulu, ikut gua nih, mau kerja nggak, mau dapat uang nggak, mau Pak, ini saya gaji nih, nah, nggak usah kayak gede-gede ya, ini tanda kutip, gaji UMR aja dah, ya kerja, oh ya mau. Tapi jam kerjanya nggak bisa sholat Jumat karena pas sholat Jumat harus tetap standby. Nggak apa-apa, saya kan perempuan. Oke. Tapi jam kerjanya membuat ibu nanti nggak bisa sholat maghrib misalnya. Oh gitu ya. Tapi nanti gajinya, oh ya gajinya tetap on time. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada saya nggak makan. Tuh kan. Daripada nanti anak-anak saya nggak sekolah. Daripada anak saya pada sakit nggak bisa berobat. Gampang sekali kan digelincirkan oleh setan. Kalau fakir itu. Ya makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin berikhtiar untuk tidak jatuh dalam lubang kefakiran. Karena kekurangan harta yang ekstrim, ya kefakiran itu membuat seseorang dekat dengan kekafiran. Tidak semua fakir itu kafir, tidak. Tapi lebih dekat dan lebih berat ujiannya, cobaannya kepada kekafiran. Kalau orang fakir itu. Maka kita harus berusaha sengat dengan segala cara bagaimana agar kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak terjatuh dalam lubang kefakiran. Ingat, kata fakru ayyakuna kufran. Orang kalau fakir itu bisa dekat dengan kekafiran. Nah, makanya harus bekerja. Ya, maisha, dalam urusan maisha nggak boleh kita, oh sudahlah, kan Allah menjamin rezeki kita. Ya sudah kita mager, PW. Ya. Ini orang pada sana, nggak usah, nanti kan dicukupkan oleh Allah. Nggak boleh begitu ya. Kita harus bersemangat, bekerja seprofesional mungkin agar dapat rewards, agar dapat benefit, agar dapat penghasilan yang bagus, ya, sehingga bisa makan kenyang, ibadahnya tenang, anak bisa sekolah, bisa ngaji, ya, bisa tinggal di tempat yang sehat dan layak, ya, ya. Syukur-syukur ada kelebihan harta, bisa umroh dan haji, Allahumma amin, bisa bayar zakat dan sebagainya. Ya. Jangan kemudian sudah kita yang penting di masjid muter tasbih gitu. Gak mau bekerja. Saya resign saja malah dapat pekerjaan bagus resign. Gara-gara misalnya alasannya saya mau fokus ibadah. Ini bagian dari ibadah juga kita bekerja dengan baik, profesional, dapat penghasilan yang baik. Bagian dari ibadah. Ya. Nah, makanya nggak boleh terlalu berlebihan menjadi sangat fakir, ya. Nanti malah repot, nanti malah kebablasan. Yang kedua, itu kan kalau ekstrim fakir ya nggak boleh melampaui had batasannya. Nah, yang kedua terlalu hina juga nggak boleh, terlalu kaya juga nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh kaya, bukan. Tapi yang tidak boleh adalah kalau berlebihan
mencintai harta. Ya, melampaui batas kecintaan kepada semuanya. Apa bahayanya? Kaya boleh, yang tidak boleh adalah memuja-muja harta. Ya, berlebihan menyikapi harta. Enggak boleh. Kaya banget, oh boleh, biar langsung ada muhibah dakwah. Saya nyumbang 10 sapi. Wah, kan enak dengernya gitu ya. Boleh. Yang tidak boleh adalah terlalu besar ambisi dan kecintaan terhadap harta. Apa bahayanya Bapak Ibu? Rasulullah bersabda, kalau engkau melihat 2 ekor serigala yang lapar, 2 ekor serigala yang lapar, kemudian dilepas, di depannya ada seekor kambing. Apa yang akan terjadi kira-kira? Pasti kejar itu kambing, dicabik-cabik, makan mentah-mentah. Iyalah, maksud serigala harus disate dulu kan. Nangkap kambing, yuk kita sate dulu, tengkleng. Gitu kan nggak mungkin ya. Kalau serigala pasti makan mentah-mentah. Pasti kebayang kan? Kebayang betapa cepatnya si serigala ini mengincar kambing dan begitu cepatnya mencapik-capik kambing, lalu mengunyah-ngunyah memakannya. Udah pasti itu. Nah, sabda Rasulullah, ternyata kalau ada serigala lapar yang dilepas dan di depannya ada seekor kambing, yang pasti akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa pada kambing itu. Pasti hancur itu kambing itu. Dicacah-cacah oleh. Ternyata kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang yang begitu berambisi terhadap harta dan kehormatan. Begitu mencintai harta. Jadi kalau ada orang yang mencintai hartanya berlebihan, itu agamanya akan rusak, melebihi rusaknya kambing yang disantap oleh serigala lapar. 2 ekor, bukannya 1. 2 ekor serigala lapar. Kanjeng Nabi kan kalau bersabda begitu indah sabdanya. Coba, ada 2 ekor singa, 2 ekor serigala mencacah-cacah kambing gemuk gitu. Nah, hancurnya seperti apa? Itu tidak lebih hancur dibandingkan dengan kehancuran seseorang agamanya kalau dia mencintai harta terlalu berlebihan. Rupanya berbahaya sekali, Bapak Ibu. Apa sih bahayanya harta yang berlebihan? Cinta harta yang berlebihan. Hartanya bagus, perlu, penting. Tapi kalau lebay, berlebihan, melampaui had, melampaui batasan, itu yang berbahaya. Di antara bahayanya adalah satu, tentu saja akan melalaikan urusan akhirat. Orang kalau sudah begitu cinta terhadap hartanya, berliannya dilihat satu persatu, tumpukan uangnya dicek, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Maka resikonya adalah akhiratnya tidak menjadi prioritas dan tidak terperhatikan. Loh, satu, lalai. Contohnya banyak. Yang sangat fenomenal tentu adalah Sa'labah dan Qarun. Ya. Sa'labah itu sahabat Nabi yang didoakan menjadi kaya, begitu kaya lupa terhadap kewajiban. Ya, mulai tidak jamaah, mulai kurang sholatnya 1 atau 2 waktu. Lama-lama terbiasa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua. Ternyata Bapak Ibu, penelitian membuktikan banyak orang, tidak semua, banyak orang, semakin banyak harta justru semakin pelit. Oh, itu yang bikin hancur itu. Semakin harta, banyak harta justru semakin pelit. Alasannya apa? Ya kalau saya nggak pelit, saya nggak kaya seperti ini dong, katanya. Ya nggak masuk akal ya. Justru kalau orang beragama, dia semakin kaya, semakin banyak berbagi.
Karena percaya bahwa dalam harta yang dibagi itu ada keberkahan dan ada pahala berlipat ganda. Karena percaya bahwa kita harus saling berangkulan, saling bekerja sama sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Kalau untuk dakwah, untuk li'ilai kalimatillah, kalau yang pinter ya kontribusinya ilmu, kalau yang kuat ya kontribusinya dengan tenaga, kalau yang banyak harta, kontribusinya dengan hartanya. Tapi yang terjadi ada sebagian orang yang semakin kaya justru semakin pelit, semakin bakhil, semakin gigih. Wah, itu bahayanya. Bahaya yang berikutnya adalah sombong. Wah, ini begitu pasang status jedar, 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 jedar. Ya, yang diceritakan adalah kehebatannya soal harta dan kehormatan dan sebagainya. Itu bahayanya. Dan masih banyak bahaya-bahaya lain. Tapi yang pasti adalah orang kalau terlalu berambisi, orang kalau terlalu fokus pada hartanya, ya beresiko atau eh, sangat mungkin akan kehilangan fokusnya pada akhirat, meninggalkan urusan akhiratnya atau menomorduakan urusan akhiratnya. Cobaannya menjadi lebih serius kalau nanti kemudian semakin semakin banyak harta, semakin pelit, semakin banyak sombong, ya, semakin banyak merendahkan orang dan bisa menghalalkan segala cara ya untuk bisa dapat harta. Nauzubillah subhanallah. Maka dua-duanya ya harus dimanage, nggak boleh terjatuh dalam lubang kefakiran apalagi yang berlebihan, nggak boleh juga terlalu memuja-muja harta. Yang pas itu yang di tengah-tengah, tawasud. Ya tawasud. Jadi tengah-tengah sedang-sedang saja. Ya harta harus kita cari secara maksimal, secara profesional, ya. Kita harus bekerja sebaik mungkin, prestasinya harus keren, bagus, agar dapat reward imbalan yang bagus, ya. Kalau sudah begitu, disertai dengan cara pandang terhadap harta yang biasa-biasa saja, maksudnya kalau kita dapatkan syukuri alhamdulillah, diyakini bahwa ini adalah anugerah dari Allah, disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk investasi akhirat. Ah, itu sudah selesai. Ya, itu insya Allah harta ada di tangan tapi tidak di hati. Itu doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Harta boleh di tangan, cari uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak usah dimasukkan hati. Nah, jadi kalau memang harus ada spending untuk membantu sesama, ya udah, mudah saja melepasnya. Tidak harus eh over, kalau orang over itu nahan, tangannya itu nahan uang. Ya, sekuat-kuatnya agar tidak keluar. Ya, ya kalau harta itu yang kita bahmati kan harta yang kita justru yang kita infakkan, kita spending untuk membantu orang lain. Itu yang seharusnya kita banyak-banyak gunakan harta kita karena yang lain nggak kita bawa mati. Ya, Anda punya gadget bagus, punya berlian, punya simpanan banyak. Besok kalau meninggal kira-kira dimasukkan dalam peti apa enggak? Dimasukkan dalam kubur apa enggak? Enggak kan? Ya, semuanya ditinggal. Yang dibawa adalah yang diinfakkan. Itu orang yang memandang dunia itu tawasud, sedang-sedang saja. Ya, semata-mata wasilah, semata-mata jalan menuju uh, surganya kita. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Ya, diantaranya dengan tawasud, ya, dengan memandang ya sedang-sedang sajalah urusan dunia. Ya syukur dunia itu ada di tangan kita. Ya, kita bekerja dengan profesional, bekerja dengan penuh dedikasi dan amanah. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan reward yang terbaik dan cara pandang kita tetap tidak berubah. Ya itulah harta. Wahana, alat saja menuju akhirat kita. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.